Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Misteri Malam, saya akan menceritakan kejadian yang horor yang tak pernah kalian tahu. Kalian pernah gak sih ngerasain ketakutan yang sampai bikin bulu kuduk berdiri? Nah, kali ini gue mau cerita pengalaman horor yang benar-benar bikin trauma. Bayangin aja lu sendirian di asrama yang sepi, tiba-tiba ngeliat temen lu duduk bengong. Tapi pas lu dapet telepon, ternyata temen lu itu lagi di rumah. Terus siapa dong yang lu lihat tadi? Ya bener banget, ternyata itu pocong. Tapi tunggu dulu, cerita ini bukan permulaan karena malam itu asrama kami berubah jadi sarang hantu yang bikin kami harus kabur demi nyawa sendiri. Penasaran gimana kelanjutannya? Yuk tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Semoga kita diberikan perlindungan dan kesehatan rezeki yang mengalir. Amin. Sore itu langit mulai menggelap di luar jendela asrama. Radit baru saja selesai mandi. Handuk masih menggantung di lehernya. Saat ia melangkah masuk ke kamar asramanya, jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Dan suasana asrama terasa lebih sunyi dari biasanya. Kamar asrama itu cukup besar dengan 6 kasur tingkat yang berjajar rapi. Biasanya ruangan ini akan dipenuhi oleh celoteh dan tawa teman-teman sekamarnya. Namun hari ini entah mengapa Radit mendapati dirinya sendirian. Saat melangkah masuk, matanya Radit tertuju pada sosok yang duduk di salah satu kasur di bawah. Itu Ricky, temannya sekamarnya, yang tampak sedang duduk bengong. Wajahnya tertunduk dan ia tidak bergerak sedikit pun. "Hei Rick," sapa Radit pelan namun tak ada jawabannya. Mengangkat bahu, Radit memutuskan untuk tidak mengganggu Ricky. Mungkin temannya itu sedang ada masalah atau hanya kelelahan. Ia pun berjalan ke kasurnya sendiri, mengambil ponselnya dan mulai asik bermain game dan untuk mengisi waktunya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara klik-klik dari ponsel Radit dan suara game. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Ada panggilan. Radit mengernyitkan dahi saat melihat nama yang tertera, yang ternyata namanya Ricky. Dengan ragu Radit mengangkat telepon. "Halo Rick." "Dit, gua cuma mau ngabarin, gua pulang ke rumah nih. Ada urusan keluarga mendadak." Suaranya Ricky terdengar dari seberang telepon. Jantung Radit pun seolah berhenti berdetak. Ia merasakan sensasi dingin menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Dengan gerakan patah-patah, ia menoleh ke arah kasur tempat ia melihat Ricky tadi. Sosok itu masih ada di sana, namun masih dalam posisi yang sama. Tapi kali ini saat Radit memandanginya lebih teliti, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok itu bukan Ricky, itu bukan manusia sama sekali. Di antara kasur duduk seorang pocong. Kain kafan putih membungkus tubuhnya dari kepala hingga kaki. Dengan ikatan di bagian atas kepala, wajahnya pucat dengan mata yang kosong menatap lurus ke arah Radit. Radit pun membeku. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai. Suara Ricky yang masih terdengar dari telepon seolah berasal dari dunia lain. Dit, halo, lu masih di sana?" Tapi Radit tak bisa menjawab. Matanya terkunci pada sosok pocong yang kini perlahan mengangkat kepalanya menatap langsung ke arahnya. Pada saat itulah Radit menyadari betapa menyeramkan kesunyian kamar asrama yang besar itu. 6 kasur tingkat yang tadinya terlihat biasa saja kini tampak mencekam. Bayangan-bayangan di sudut kamar seolah bergerak.
dan Radit bisa merasakan tatapan-tatapan tak kasat mata yang mengawasinya dari setiap penjuru. Dengan kaki gemetar, Radit melangkah mundur. Punggungnya menabrak pintu kamar yang entah sejak kapan telah tertutup. Tangannya meraba-raba mencari gagang pintu, sementara matanya tak bisa lepas dari sosok pocong itu, yang kini mulai bergerak perlahan bangkit dari kasur. Dalam sekejap, Radit memutar gagang pintu dan berlari keluar kamar, meninggalkan ponselnya yang masih menyala di lantai dengan suara Ricky yang terus memanggil namanya dari telepon. Cerita ini mengakhiri sore yang tadinya biasa bagi Radit, mengubahnya menjadi pengalaman mengerikan yang takkan pernah ia lupakan. Nafas tersengal-sengar, Radit berlari keluar asrama menuju halaman. Di depan ada sebuah kursi yang bisa disinggahinya. Keringat dingin membasahi wajahnya yang pucat, tapi saat itu ia melihat dua temannya, Rino dan Nopal, yang baru saja kembali dari luar menggunakan motor. "Woi Dit, lu kenapa kayak habis melihat setan saja?" Seru Rino setengah bercanda. Radit masih terengah-engah mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Ia menceritakan tentang sosok Ricky yang ternyata pocong, telepon yang ia terima, dan ketakutan yang ia rasakan di kamar asrama yang kosong. Namun, Rino dan Nopal hanya saling pandang lalu tertawa. "Ah lu kebanyakan nonton film horor kali, Dit," ujar Nopal menepuk pundak Radit. "Bener Dit, mungkin lu cuma kecapean. Yuk masuk aja, udah mau maghrib nih," ajak Rino. Meski masih ragu, Radit akhirnya mengikuti kedua temannya itu masuk ke asrama. Ia masih merasa tidak nyaman, tapi kehadiran Rino dan Nopal kanya waktu berlalu dan jam ruangan makan asrama menunjukkan pukul 6.30 petang. Radit, Rino, dan Nopal sedang menikmati makan malam mereka. Suasana cukup tenang, hanya sesekali terdengar suara sendok dan piring beradu. Tiba-tiba di tengah obrolan ringan mereka, sebuah suara memecah keheningan malam. Suara tangisan lirih namun jelas terdengar dari arah belakang asrama. Ketika pemuda itu seketika terdiam, mereka saling pandang dengan wajah tegang. "Lu denger itu?" bisik Radit. Suaranya bergetar. Rino dan Nopal mengangguk perlahan. Wajah mereka tadinya santai kini berubah serius. "Itu dari arah kuburan kan?" tanya Nopal pelan. "Ya, mereka semua tahu di belakang asrama mereka adalah sebuah pemakaman umum. Meski dipisahkan oleh tembok tinggi, fakta bahwa ada ratusan makam di sana selalu membuat mereka sedikit tidak nyaman." Suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Terdengar seperti suara seorang wanita yang sedang berduka. "Mungkin ada yang lagi ya Rah," kata Rino mencoba memberi penjelasan logis, tapi suaranya terdengar tidak yakin. Jam segini, dan lagian bukannya gerbang kuburan udah tutup dari jam 6. Balasnya Radit. Mereka terdiam lagi. Suara tangisan itu kini bercampur dengan suara lain, seperti bisikan-bisikan samar dari gerakan di antara pepohonan. "Gimana kalau cek?" usul Nopal meski wajahnya yang pucat. Radit teringat pengalamannya dari sore, menggeleng kuat-kuat. Gak usah, mending kita di sini saja." Namun rasa penasaran yang mulai mengalahkan rasa takut mereka. Perlahan ketiga pemuda itu bangkit dari kursi mereka dan berjalan ke arah belakang asrama.
Suara tangisan itu semakin jelas terdengar seiring langkah mereka. Mereka pun berhenti di depan pintu belakang asrama. Hanya beberapa meter dari sini, tembok tinggi itu berdiri kokoh, memisahkan dunia mereka dengan dunia lain di baliknya. Siapa di sana? Rino memberanikan diri bertanya, suara sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang semakin mengeras, kini diiring suara gemerisik dedaunan yang tidak wajar. Padahal malam itu tak ada angin berdiri. Dengan nafas terengah-engah, mereka membanting pintu kamar. Menguncinya rapat-rapat, jantung mereka berdenyut yang kencang. Keringat dingin membasahi wajah dan tubuh mereka. Apa-apaan itu tadi? Tanya Nopal dengan suara bergetar. Gue kan gak tahu, dan gue gak mau tahu, jawab Rino masih mencoba mengatur nafasnya. Raditanya terdiam, matanya menyabuk sekeliling kamar dengan was-was, teringat akan pengalamannya sore tadi. Suara adzan Isya berkumandang dari masjid terdekat, seolah-olah menjawab panggilan adzan. Suara tangisan misterius itu perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kesunyian malam yang mencekam. Ketiga pemuda itu menghela nafas lega, tapi kewaspadaan mereka masih terpancar dari mata mereka. Aneh banget hari ini, gumamnya Radit. Biasanya paling cuma suara-suara aneh doang, tapi hari ini, iya potong Rino. Hari ini kayak semua hantu di kota ini ngumpul di asrama kita. Nopal pun mengangguk setuju. Dari sore tadi sudah ada pocong, terus sekarang ada suara tangisan dari kuburan. Apalagi habis ini. Mereka terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Keheningan yang tidak nyaman menyelimuti kamar itu. Tapi guys, kata Nopal tiba-tiba, kalian sadar gak sih? Ini kan malam Jumat Kliwon. Radit dan Rino tersentak. Benar juga, pantas saja hari ini terasa berbeda. Jangan-jangan, Radit berkata pelan, ini baru permulaan. Seolah menjawab pertanyaan, Radit tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar mereka. Ketiga pemuda itu membeku, mereka saling pandang dengan wajah pucat. Siapa di sana? Rino mencoba bersuara, tapi yang keluar hanya bisikan lemah. Tak ada jawaban, hanya suara ketakutan yang terus berlanjut, kini semakin keras dan mendesak. Apa yang menunggu mereka di balik pintu? Akankah mereka memberanikan diri untuk membukanya? Atau apakah sesuatu itu? Ketukan di pintu semakin keras dan mendesak. Radit dan Nopal saling berpandangan, ketakutan terpancar jelas di mata mereka. Namun mereka tahu mereka tidak bisa terus bersembunyi. Kita harus buka, bisik Radit, suaranya yang bergetar. Dengan tangan gemetar, Rino perlahan meraih gagang pintu. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu dalam satu gerakan cepat membuka pintu lebar-lebar. Mereka bersiap untuk yang terburuk. Namun tidak ada siapa-siapa. Koridor asrama yang panjang dan gelap terbentang di hadapan mereka, kosong dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun itu, atau apapun yang bisa menjelaskan suara ketukan tadi. Mungkin cuma angin, Nopal mencoba menjelaskan, tapi mereka semua tahu itu tidak mungkin. Dengan hati-hati mereka melangkah keluar kamar. Suasana asrama terasa berbeda, lebih mencekam dari biasanya. Guys, kata Rino tiba-tiba, kalian sadar gak kok sepi banget ya? Baru menyadarinya, biasanya meski malam hari masih ada suara aktivitas dari kamar-kamar lain. Tapi malam ini asrama terasa seperti kota mati. Perlahan, mereka mengecek kamar-kamar lain. Satu persatu mereka membuka pintu kamar yang tidak terkunci. Hanya untuk menemukan ruang kosong. Kemana semua orang? Tanya Radit. Suaranya menggema di koridor yang kosong.
Jangan-jangan mereka semua pulang ke rumah dan kita sendirian di sini. Rino menyelesaikan kalimat itu dengan suara pelan. Kenyataannya itu menghambat mereka seperti ombak dingin. Di asrama besar ini hanya ada mereka bertiga dan entah apa lagi. Tiba-tiba dari ujung koridor yang gelap terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Tap, 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 tap. Namun tidak ada siapapun yang terlihat. Lari, teriak Radit. Mereka berlari sekencang-kencangnya kembali ke kamar, membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Nafas mereka tersengah-engah, jantung berdegup kencang. Kita harus keluar dari sini, kata Rino di antara nafasnya yang tersengal. Tapi kemana? Tanya Nopal. Di luar gelap dan kita gak tahu apa yang nunggu kita di luar sana. Radit terdiam sejenak, lalu berkata kita gak punya pilihan, kita harus coba. Mereka mengangguk setuju. Dengan cepat mereka mengumpulkan barang-barang penting mereka, bersiap untuk meninggalkan asrama itu. Namun, saat mereka hendak membuka pintu kamar, mereka mendengar suara itu lagi. Suara langkah kaki yang semakin dekat. Kini diiringi suara geraman rendah yang membuat bulu kuduk mereka berdiri sendiri. Apakah mereka akan berhasil keluar dari asrama, atau akan sesuatu di luar sana akan menghentikan mereka? Dengan tangan gemetar Radit meraih gagang pintu. Mereka bertiga saling berpandangan mengangguk pelan, siap menghadapi apapun yang menanti di balik pintu. Dalam satu gerakan cepat, Radit membuka pintu lebar-lebar. Jantung mereka seolah berhenti berdetak di hadapan mereka. Tepat di abang pintu berdiri sosok yang paling mereka takuti. Pocong, sosok putih itu berdiri diam. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah mereka. Lari, teriak Rino sekuat tenaga. Tanpa pikir panjang mereka bertiga berlari sekencang-kencangnya melewati sosok pocong itu. Mereka bisa merasakan hawa dingin saat mereka menerobos melewatinya, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka terus berlari menuruni tangga dengan kecepatan yang bahkan mereka sendiri tidak percaya bisa lakukannya. Suara langkah kaki mereka menggema di koridor asrama yang kosong bercampur dengan detak jantung mereka yang terpacu. Akhirnya mereka tiba di halaman asrama. Tanpa berhenti, mereka langsung menuju tempat parkir di mana motor Radit dan Nopal terparkir. Cepat, seru Nopal panik. Dengan tangan gemetar Radit menyalakan motornya. Mereka melaju kencang meninggalkan area asrama. Mereka bisa merasakan angin malam yang dingin menepi wajah mereka. Tapi itu jauh lebih baik daripada mencekam di asrama tadi. Selama 20 menit perjalanan ke rumah Nopal, tidak ada yang berbicara. Syok dengan apa yang baru saja terjadi. Sesekali Radit melirik ke spion. Dan mereka pun tiba di rumah Nopal dengan selamat. Tidak ada kejadian horor. Sampai pagi, cerita tamat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya.